melihat setiap hati kami yang mengasihi Tuhan. Setiap hati kami yang rindu untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kau lihat setiap hati umat-Mu yang datang dengan hati yang terbuka Tuhan. Berikan kami telinga yang mendengar. Bukan hanya telinga yang mendengar, tapi juga berikan kami hati yang mau taat untuk melakukan firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanda kedewasaan rohani kami bukan seberapa banyak pengetahuan yang kami dengar, tapi seberapa banyak kebenaran dan kasih yang kami hidupi. Karena itu Roh Kudus tolong setiap kami bisa mengerti firman Tuhan. Berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Supaya kami bisa melakukan itu dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu juga setiap umat-Mu yang datang pagi hari ini. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali pagi ini kita berjumpa dalam keadaan yang luar biasa, sehat ya. Penuh sukacita, penuh berkat Tuhan. Tuhan sudah siapkan berkat yang terbaik yaitu firman Tuhan pagi hari ini buat setiap kita. Di bulan ini kita masih bicara tentang keteladanan. Ya, kalau di minggu-minggu yang lalu Bapak Gembala membahas tentang Daniel, tentang Yusuf. Ya, hari ini kita akan belajar satu tokoh yang berbeda. Di Dekom SKC, saudara Dekom anak minggu yang lalu mungkin ya. Saya juga membahas tentang teladan karena sekolah minggu secara tidak kebetulan juga membahas tentang teladan ya. Enggak janjian dengan umum tapi bisa sama gitu ya. Lalu saya tanya kepada anak-anak ini. Siapa tokoh Alkitab favorit kalian? Ya, siapa tokoh favorit yang kalian kagumi? Gitu. Lalu mereka mulai menjawab, ada yang jawab Daud. Karena Daud ini berani menghadapi Goliat. Ya betul. Ya ada yang jawab Paulus karena mengalami perubahan. Dulu yang jahat sekarang dipakai Tuhan jadi penginjil. Ya betul, luar biasa. Lalu ada yang jawab Yunus saudara. Ya, Yunus, kenapa Yunus saya tanya. Karena dia bisa menguasai ikan yang besar. Dia bilang ya. Bukan gitu ceritanya, saya bilang ya, bukan gitu ceritanya, ganti, saya bilang ganti. Lalu dia ngomong, oh Musa, kenapa Musa? Karena dia bisa menyeberangi laut. Ya betul, tapi yang membuka, yang bisa membuat Musa menyeberang itu Tuhan. Terus yang satunya berkata, Musa, dia bilang, kenapa Musa? Karena Musa ini taat pada panggilan Tuhan. Ya, dia itu disuruh Tuhan walaupun dia itu enggak bisa. Tapi dia mau memimpin bangsa Israel. Ya betul. Tiba-tiba saya itu terinspirasi saudara dengan tokoh Musa ini. Musa ini pemimpin yang luar biasa. Betul ya. Pemimpin yang luar biasa. Pemimpin itu artinya menjadi teladan. Tapi bukan teladan kesempurnaan. Melainkan teladan pertumbuhan saudara. Musa bukan orang yang sempurna. Tapi dia terus bertumbuh. Dia terus mengalami perubahan demi perubahan di dalam kehidupannya. Hari ini kita mau belajar tentang Musa. Kita akan membuka di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 12. Tidak ada di PowerPoint, kita akan buka Alkitabnya lebih dulu. Ya, ini PowerPoint-nya dibuat tadi malam sekali saudara ya, tengah malam baru bikin PowerPoint. Ya, kita akan lihat dulu Keluaran 17 di Alkitabnya bisa dibuka, ditampilkan. Keluaran 17 ayat 8 sampai 12. Ya. Oke, saudara lihat Alkitab saudara masing-masing ya. Judulnya kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku.
Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saya mau ceritakan latar belakang dari peristiwa ini, saudara. Jadi ini adalah peristiwa pertama kali sejak keluar dari Mesir. Bangsa Israel ini keluar dari Mesir, Musa yang memimpin. Ini adalah kali pertama mereka itu diserang. Ya, kalau sebelumnya mereka itu diikuti oleh tentara Mesir, tapi tentara Mesir sudah kalah duluan. Mereka belum perang, saudara. Tapi ini adalah peristiwa pertama kali Musa menghadapi musuh yang sangat kuat. Amalek itu, saudara. Ya, Amalek terkenal dengan bangsa yang kasar, brutal, sangat jahat. Mereka hidupnya tuh nomaden, berpindah-pindah. Mereka itu setiap datang ke sebuah tempat, mereka akan menyerang semua penduduknya, mereka akan membunuh semua penduduknya, merampas harta bendanya dan menguasai tanah itu. Jadi Amalek ini adalah orang-orang yang terbiasa berperang. Ya, udah pinter, udah punya taktik gimana caranya menguasai tanah itu. Mereka orang-orang yang gagah perkasa. Nah, sebaliknya saudara, Israel ini apa? Mantan budak. Di Mesir kerjaannya apa? Jadi budak. Di Mesir kerjaannya membuat batu bata. Ya, di Mesir nggak pernah berperang, saudara. Jadi Musa melihat ini pertempuran yang sangat tidak seimbang. Sangat tidak seimbang. Apalagi waktu itu, saudara, Musa ini ya menghadapi bangsa Israel yang keras kepala, tegar tengkuk, sombong, suka bersungut-sungut, suka mengeluh. Saudara, ada masalah sedikit mengeluh, masalah sedikit berontak. Ya, saya bayangkan kalau saya jadi Musa, sudah capek ya, lelah gitu, karena baru keluar dari Mesir, saudara, sampai di padang gurun yang pertama itu, saudara, step yang pertama, mereka udah ngeluh, ya, nggak ada makanan, mereka berontak, mereka bersungut-sungut. Tuhan kasih mana. Lalu Tuhan tuntun berjalan lagi, ya, tiba di Rafidim. Rafidim ini artinya adalah tempat untuk istirahat, tempat yang nyaman. Dan Tuhan sendiri yang suruh mereka berhenti, karena mereka tuntunan Tuhan itu lewat tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awan, tiang apinya berhenti, mereka itu berhenti dan berkemah di situ. Ya, waktu di Rafidim nggak ada air, saudara. Ya, nggak ada air. Seharusnya mereka belajar, oh aku tinggal minta sama Tuhan. Tapi enggak. Dikatakan dalam firman Tuhan ini mereka bertengkar sama Musa. Musa yang diprotesi terus, saudara. Ya, padahal Tuhan yang membawa mereka. Musa ini dikatakan dalam firman Tuhan orang yang paling lembut hatinya. Ya, di dalam terjemahan yang lain rendah hati, paling rendah hati. Saudara, Musa menghadapi kalau zaman sekarang ini kena mental terus. Ya, mentalnya kepayahan. Sampai lelah menghadapi bangsa Israel. Waktu di Rafidim itu juga setelah ya ada mujizat Tuhan memberikan air kepada bangsa Israel.
Tiba-tiba saudara diserang sama orang Amalek. Tiba-tiba ada bangsa Amalek, bangsa yang sangat kuat itu menyerang Israel. Gak ada persiapan saudara, mendadak ya orang Amalek ini datang menyerang mereka. Berapa banyak dalam kehidupan kita saudara. Mungkin sekarang Tuhan sedang membawa kita memasuki sesuatu yang baru. Tempat kerja yang baru, ya, di kota yang baru, usaha yang baru, saudara, keluarga yang baru, ya. Kita sedang dibawa Tuhan memulai sesuatu yang baru. Tapi belum apa-apa, saudara. Masalah itu datang bertubi-tubi. Ya, masalah itu datang silih berganti. Seperti Musa. Belum apa-apa, ya belum setengah perjalanan, baru mulai, baru mau keluar, baru. Sudah masalah nggak ada makanan, masalah nggak ada air. Sekarang diserang oleh orang Amalek. Musa tahu ini sangat mustahil peperangan ini dimenangkan oleh bangsa Israel. Tapi Musa tidak menyerah. Amin. Musa nggak capek, Musa nggak mutung sama Tuhan. Udahlah Tuhan, ngapain bangsa Israel ini dibawa keluar dari Mesir. Udah kembali aja, kembali ke Mesir. Enggak saudara, kita mau belajar dari Musa. Dalam kondisi yang seperti ini, ketika masalah itu datang, ketika ada keadaan yang sulit, keadaan terjepit datang dalam kehidupannya, masalah silih berganti terus datang. Apa respon Musa? Kita mau lihat yang pertama, ya mulai dibuka PowerPoint-nya. Saya akan bagikan 3P, ya respon Musa. Kita akan belajar dari teladan Musa. Ingat tadi Musa seorang pemimpin, ya pemimpin adalah orang yang bisa, yang Tuhan pilih untuk menjadi teladan. Tapi bukan teladan kesempurnaan, melainkan teladan apa? Pertumbuhan. Musa bukan pemimpin yang sempurna, tapi lihat respon Musa waktu pertama kali ada masalah itu datang dalam kehidupannya. Yang pertama, Musa percaya kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9, waktu Amalek itu datang, Musa panggil Yosua, lalu dia berkata di kalimat yang terakhir, besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Kalau Musa nggak percaya kepada Tuhan, dia nggak akan bilang aku akan pergi ke bukit, aku akan angkat tongkat ini dengan tanganku. Kalau Musa nggak percaya bahwa Tuhan di pihaknya, kalau Musa nggak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia, buat apa dia itu capek-capek naik ke bukit dan memegang tongkat itu? Mending dia ikut berperang dengan Yosua, dengan semua tentara Israel. Tapi Musa tahu rahasia yang pertama, ketika masalah itu datang, dia harus urus yang satu ini, yaitu kepercayaannya kepada Tuhan. Waktu masalah datang, saudara, apa respon spontan kita? Kita cari jalan keluar kita sendiri, kita pakai hikmat sendiri, kita pakai pengalaman yang lalu, pengalaman orang lain, cerita orang lain. Saudara, waktu pertama kali masalah itu datang, yang harus pertama diurus adalah roh kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara ambil waktu berdiam diri. Ya. Saudara datang kepada Tuhan. Saudara lihat semua situasi yang Tuhan izinkan. Dan cek hatimu, apakah engkau masih percaya dan yakin bahwa Tuhan mengasihimu? Berapa banyak orang Kristen ini menjadi khawatir, menjadi bingung dalam masalahnya. Karena apa? Sudah ragu akan kasih Tuhan. Sudah gak percaya lagi, apakah Tuhan itu masih mengasihi saya? Apakah Tuhan masih di pihak saya? Apakah janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan saya, dalam kondisi saya seperti ini? Banyak hal saudara yang berusaha iblis itu taruh di dalam pikiran kita. Yang membuat kepercayaan kita bisa goyah. Kita melihat kondisi kita, kita melihat masalah kita. Iblis berusaha terus saudara menarik kita untuk kita ini fokus kepada masalah kita dan bukan fokus kepada Tuhan. Apa reaksi pertama kita waktu kita punya masalah? Apakah kita datang mencari Tuhan? Seperti Musa dikatakan besok aku akan naik ke bukit, aku akan angkat tongkat. Tongkat ini adalah tongkat yang dipunyai Musa waktu Musa ini disuruh Tuhan memimpin bangsa Israel. Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Tongkat. Tongkat itu yang menjadi lambang
kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yang dibawa oleh Musa untuk melakukan tanda ajaib dan tanda mujizat. Jadi Musa membawa tongkat, dia naik ke bukit. Ya, itu melambangkan kebergantungan Musa kepada Tuhan. Melambangkan kepercayaan Musa kepada Tuhan. Waktu dia angkat tongkat itu dia berkata, Tuhan aku percaya Engkau di pihakku. Tuhan aku percaya Engkau mengasihi Israel. Tuhan aku percaya Engkau sanggup menolong bangsa ini. Tuhan aku percaya Engkau yang memberi kemenangan. Kalau Musa enggak percaya, dia hanya berkata, udah Yosua kamu perang aja. Ya, pakai kekuatan manusia, pakai kekuatan strategi sendiri, tapi enggak. Saudara, kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa yang membedakan? Respon kita waktu kita menghadapi masalah. Masalah kecil, masalah besar, terserah saudara. Ya, setiap detail kehidupan kita. Apakah kita ini selalu mencari Tuhan? Apakah kita selalu mengandalkan Tuhan? Apakah kita ini selalu punya respon yang bergantung penuh kepada Tuhan? Bukan dengan kekuatan kita, saudara. Musa ini sangat luar biasa. Dia tidak meratapi keadaan Israel. Dia enggak meratapi. Ya, dia enggak berkata, bangsa ini bangsa yang enggak percaya kepada Tuhan. Udahlah, biarlah kalah aja. Biar mundur aja, biar kalah. Kenapa Musa begitu percaya kepada Tuhan? Dia begitu punya iman yang luar biasa bahwa Tuhan itu sanggup menolong dia. Karena Musa mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara, kalau saudara baca di dalam Alkitab, Musa itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Musa itu saudara, dia itu dibela sama Tuhan. Ya, pada waktu ada satu kisah. Jadi kalau kita belajar di dalam Keluaran, Bilangan, ya, Musa ini mengenal Tuhan, Tuhan juga mengenal Musa. Saking mereka itu punya hubungan yang sangat akrab, sangat dekat. Suatu ketika Harun dan Miriam, kedua saudaranya Musa, itu mengata-ngatai Musa, ya, memfitnah Musa, menjelek-jelekan Musa. Lalu Tuhan itu panggil Miriam dan Harun dan Musa, ayo kalian bertiga keluar. Ya. Lalu Tuhan berkata kepada Harun dan Miriam, kamu tahu enggak? Kalau kepada nabi-nabi yang lain, aku itu bicara lewat penglihatan dan mimpi. Tapi tidak kepada Musa. Kepada Musa aku berhadapan muka dengan muka. Bahkan Musa bisa melihat wajahku. Sampai Musa tuh dibela sama Tuhan seperti itu. Sampai Tuhan tuh ngomong, kamu gak takut ngata-ngatain Musa? Kamu gak takut ngata-ngatain Musa, orang yang sangat dekat denganku. Aku yang sangat mengenal hatinya, mengenal hidupnya. Musa juga mengenal hati Tuhan. Kalau ada sesuatu yang dilakukan bangsa Israel yang melukai hati Tuhan. Musa berkata, kenapa kamu mencobai Tuhan? Karena Musa tahu kalau yang dilakukan bangsa Israel ini jahat di mata Tuhan. Ya, mencobai Tuhan. Musa tahu perasaan Tuhan, Musa tahu pikiran Tuhan. Kenapa Musa ini punya kepercayaan yang penuh kepada Tuhan? Karena Musa mengenal Tuhan secara pribadi. Pengenalan Musa itu lahir dari perjumpaan pribadi dengan Allah dan hubungan yang sangat dekat. Sekarang yang menjadi pertanyaannya saudara, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini? Bagaimana pengenalan kita akan Tuhan hari-hari ini? Masih adakah hati yang haus dan lapar akan Tuhan? Masih adakah hati yang rindu untuk terus mengenal Tuhan? Karena kalau saudara sudah enggak punya hati yang haus dan lapar, kehidupan kekristenan saudara akan sangat membosankan. Karena apa? Enggak ada kerinduan untuk terus lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih lagi mengenal Tuhan, lebih lagi mengenal Tuhan. Kalau enggak ada hati yang haus dan lapar akan Tuhan, saudara akan berhenti. Saudara akan mandek dalam perjalanan kekristenan saudara. Tapi waktu ada hati yang haus akan Tuhan, rindu mengenal Tuhan, lebih lagi Tuhan.
Ya, rindu mendengar firman Tuhan. Saudara, rindu belajar merenungkan firman Tuhan. Setiap ada kesempatan engkau bisa mendengar firman Tuhan. Hatimu haus, hatimu rindu. Saya setiap pagi kalau ada kesempatan, saya bisa bangun pagi, saudara. Saya selalu setel radio Isra. Ya, setiap pagi jam 6 itu ada, lalu jam 8 juga ada. Saudara, saya dengar setiap pagi saya mengkondisikan hati saya, ini saya butuh firman Tuhan. Saya rindu mendengar firman Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ada pesan-pesan Tuhan yang mau disampaikan. Baik itu lewat firman Tuhan dari radio, baik lewat saat teduh saya secara pribadi, baik lewat firman Tuhan sharing-sharing di grup WhatsApp, saudara. Ya, saya selalu belajar membuka telinga, membuka hati, peka gitu, ya, terhadap suara Tuhan yang coba Tuhan itu mau sampaikan. Apalagi kalau kita sedang dalam masalah. Ya. Buka saudara telinga saudara lebar-lebar. Tuhan bisa bicara. Bahkan lewat firman Tuhan di radio. Ya, tiba-tiba itu bisa tepat saudara. Apa yang sedang saudara alami. Pergumulan masalah yang sedang saudara alami. Tuhan itu bisa bicara. Tiba-tiba saudara merasakan itu sungguh-sungguh buat kita. Ya, padahal mungkin membicara nggak tahu, yang ngatur jadwal nggak tahu masalah kita. Tapi Tuhan tuh bisa pakai setiap hari Minggu seperti ini, saudara. Ya, ada pesan-pesan Tuhan yang khusus yang disampaikan lewat hamba Tuhan, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya mereka yang menyampaikan firman Tuhan, mereka berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, apa Tuhan? Nggak gampang loh saudara. Untuk menyampaikan firman Tuhan, sharing khotbah seperti ini. Kenapa? Kalau enggak dapat dari Tuhan itu yang jadi rema benar-benar, kami enggak berani sampaikan itu. Ya, jadi pergumulannya itu tanyanya gini, apa Tuhan? Nah itu, ya, ada satu kata aja yang muncul itu sudah bersyukur. Ya, ada satu rema firman Tuhan aja, saudara. Karena itu, mari punya hati yang terus haus untuk mendengar firman Tuhan. Lewat ibadah, lewat persekutuan, lewat dekom, lewat apapun saudara. Punya hati itu yang rindu mengenal Tuhan. Karena apa? Waktu kita mendengar firman Tuhan, waktu kita belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, disitulah saudara. Ya, mungkin hari-hari ini kita nggak mengalami pengalaman seperti Musa yang bisa berjumpa langsung. Tapi lewat firman Tuhan. Ya, lewat firman Tuhan, begitu pentingnya orang Kristen merenungkan firman, enggak cuma cukup berdoa. Ya, enggak cuma cukup, udah aku berdoa aja, enggak usah renungin firman. Enggak cukup saudara, harus makan firman Tuhan. Supaya rohmu kuat, supaya rohmu bisa bertahan menghadapi semua situasi yang sulit. Jangan sampai roh kita ini kita biarkan jadi lemah. Enggak pernah dikasih makan firman Tuhan. Enggak pernah merenungkan firman Tuhan. Bagaimana roh kita bisa kuat dan kita bisa menghadapi masalah. Saudara, penting sekali, ya, penting sekali firman Tuhan. Bukan hanya untuk hamba Tuhan, ya. Setiap hari, setiap saat punya hati yang haus untuk mengenal Tuhan. Karena itu Paulus di setiap jemaat yang dia kunjungi, ya, yang dia tulis surat, Paulus ini selalu berdoa kepada Tuhan untuk jemaat yang dia layani. Apa doa yang selalu dinaikkan oleh Paulus? Paulus selalu berdoa gini, Tuhan, berikan roh hikmat dan wahyu untuk umatmu bisa mengenal Engkau dengan benar. Baca di Filipi, baca di Kolose, doa Paulus. Ya, biarlah mereka bisa memahami betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalam kasih-Mu. Itu doa yang sangat penting, saudara, melebihi doa yang lain. Doa supaya kita bisa mengenal Tuhan. Doa minta ini loh, roh hikmat dan wahyu. Tuhan, berikan aku hikmat, berikan aku pewahyuan untuk aku bisa mengenal Engkau secara pribadi. Bukan apa kata orang, bukan dari pengalaman orang lain. Tapi aku mengalami Engkau secara pribadi. Itu yang akan melahirkan sebuah kepercayaan yang kuat. Waktu kita menghadapi masalah, saudara, orang yang mengenal Tuhan, orang yang berjumpa dengan Tuhan, tidak gampang goyah. Tidak gampang mundur, saudara. Tidak gampang kecewa. Karena apa?
Kita sudah berjumpa dengan satu pribadi yang luar biasa, yang tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun. Kalau saudara sudah berjumpa dengan Tuhan, nggak bisa digambarkan dengan kata-kata saudara. Kalau saya gambarkan saudara sudah ketemu dengan satu orang yang paling mencintai saudara, paling sayang sama saudara, paling sabar sama saudara. Tapi dia juga paling siap menolong saudara, paling setia, dia juga paling hebat. Dia itu segala-galanya. Kalau saudara sudah berjumpa dengan pribadi ini, Yesus yang sangat luar biasa. Saya sangat percaya saudara tidak akan gantikan dengan yang lain. Karena dia begitu berharga. Amin saudara. Kalau saudara sudah mengenal Tuhan, lebih dalam lagi kau mengenal Tuhan. Saudara sudah gak akan tertarik kepada yang lain saudara. Seperti tadi kau sudah berjumpa dengan satu orang yang di dalamnya kau sudah menemukan semua. Kau gak akan ngelirik-lirik yang lain. Kau gak akan cari yang lain. Karena semua kebutuhanmu, semua kepuasanmu, semuanya jawabannya ada di dalam Yesus Tuhan. Amin saudara. Kau gak akan cari yang lain lagi. Gak tertarik saudara. Gak tertarik sama dunia ini lagi. Karena kau sudah puas. Penuh hatimu dengan kasih Tuhan. Gak ada bandingannya saudara pribadi Yesus. Kalau engkau sudah mengalami dia secara pribadi. Gak ada yang bisa menandingi Tuhan kita. Gak ada yang bisa saudara menandingi kasihnya dalam kehidupan kita. Karena itu mari minta Tuhan aku mau mengenal engkau. Aku mau mengalami engkau secara pribadi. Lewat segala pergumulan, masalah. Saudara buka hati. Ya, buka hati Tuhan biar lewat masalah ini. Aku ini mau mengenal engkau. Secara pribadi. Seperti Musa. Musa mengalami banyak perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Musa bercakap-cakap dengan Tuhan seperti seorang sahabat. Saudara, Musa ini mendapat privilege, ya, mendapat hak istimewa. Dia orang yang dipilih oleh Tuhan. Waktu engkau punya masalah, saudara, dan engkau datang kepada Tuhan, engkau harus siap. Ya, bukan hanya engkau menceritakan masalahmu, bukan hanya engkau minta tolong kepada Tuhan, tapi engkau juga harus siap terhadap jawaban dan arahan Tuhan. Di dalam Amsal 18 ayat yang kedua, coba kita buka ayat ini. Amsal 18 ayat yang kedua. Saudara buka Alkitab saudara, Amsal 18 ayat yang kedua. Ya, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang bebal tidak suka kepada pengertian. Hanya suka membeberkan isi hatinya. Tuhan suka enggak waktu kita datang cerita sama Tuhan? Senang saudara, senang kalau Tuhan itu lihat kita cerita masalah kita. Tapi saudara waktu kita berkata engkau Tuhan, itu juga tandanya kita itu mau taat. Itu juga tandanya waktu Tuhan itu menjawab kita tidak sesuai harapan kita. Kita juga mau berkata, ya Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, jangan seperti orang bebal, saudara. Orang bebal seperti ini, cuma suka cerita. Membeberkan semua isi hatinya, aku punya masalah ini, punya masalah ini, punya masalah ini. Gini. Tapi, saudara, waktu Tuhan itu memberi nasihat, bahkan Tuhan menegur kita. Mungkin masalah itu terjadi karena kesalahan kita, betul? Ada masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita itu karena kesalahan kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, Roh Kudus bicara di hati kita. Roh Kudus mungkin berkata, jawabannya cuma satu. Kamu hanya cukup minta maaf, merendahkan hati, ampuni. Udah selesai, beres masalahnya. Tapi saudara, waktu kita mendengar firman Tuhan seperti itu, ya hati kita berontak. Hati kita keras, saudara. Cuma suka curhat sama Tuhan. Tapi waktu Tuhan menegur kita, waktu Tuhan memberikan arahan kepada kita, enggak gitu, salah, caranya salah, jalannya salah, keliru.
Bukan ke kanan, ke kiri. Ayo balik ke kiri. Jangan terus stop, berhenti di sini, berhenti. Tahan di sini, tinggal di sini. Tinggal di kota ini. Ya, kerjakan yang ini dulu. Kita enggak mau, saudara. Ya, kita berontak, kita maunya pakai cara kita sendiri. Waktu kita sendiri. Keinginan dan kemauan kita sendiri. Saudara, di dalam Lukas 6 ayat yang ke-46. Lukas 6 ayat yang ke-46. Dikatakan begini, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Waktu kita berseru Tuhan, itu sudah satu paket dengan kita itu mengakui kedaulatannya penuh atas hidup kita. Satu paket dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Apapun kata Tuhan, apapun kehendak Tuhan. Enggak ada tawar-menawar lagi, saudara. Seperti kemarin kita lihat film Abraham. Betul ya? Setiap kali Sarah ini protes. Saya kemarin kalau lihat Sarah itu membayangkan, mungkin saya seperti itu, saudara ya. Waktu diajak ke Jatibara. Setiap Sarah itu protes. Abraham itu selalu ngomong, tapi Tuhan bicara seperti itu. Itu kehendak Tuhan. Itu perintah Tuhan. Udah taat aja. Meskipun gak enak, taat aja. Dia itu Tuhan. Harus percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita menyebut dia Tuhan. Kita beribadah tadi, kita memuji-muji Tuhan. Waktu kita angkat tangan, Engkau Tuhan. Itu juga artinya kita juga mau dituntun, mau dipimpin, mau diarahkan. Jangan pakai cara kita sendiri, jangan pakai jalan kita sendiri. Nurut, saudara. Nurut sama Tuhan. Mau dibentuk seperti apapun, saudara. Ya. Mau dibawa kemanapun, dengan cara seperti apapun. Tuhan itu penjunan dan kita tanah liat. Amin. Tuhan tahu bagaimana cara membentuk kita. Tuhan tahu bagaimana membawa kita disempurnakan semakin serupa dengan Kristus. Tuhan tahu, saudara. Mari belajar seperti Musa. Ya, Musa taat kepada Tuhan. Musa percaya karena dia mengenal Tuhan. Itu P yang pertama. Yaitu apa? Percaya. Andalkan Tuhan, bergantung pada Tuhan. Itu harus menjadi respon yang pertama. Urus kepercayaanmu kepada Tuhan. P yang kedua, yaitu potensi. Saudara, ya potensi. Apa maksudnya potensi? Jadi saudara, waktu Amalek itu datang, Musa itu melihat apa yang ada padaku. Apa yang ada padaku sekarang. Dari awal Tuhan itu sudah melatih Musa. Kalau ada apa-apa, Tuhan selalu tanya sama Musa, apa yang ada padamu Musa? Tongkat Tuhan, ya itu yang akan dipakai, tongkat. Ya, waktu kita hadapi masalah, saudara jangan gini, kelabakan mencari apa yang tidak ada pada kita. Jangan berandai-andai dengan apa yang tidak ada pada kita. Andaikan aku hidup di kota besar, andaikan rumahku ada di pinggir jalan besar. Andaikan anakku laki-laki semua. Andaikan terus saudara. Kita berandai-andai dengan apa yang tidak kita miliki karena kita melihat orang lain bisa sukses dengan cara itu. Andaikan. Tapi saudara, Tuhan mengajar Musa. Apa yang ada padamu? Potensi apa yang ada padamu? Aset, modal apa yang ada padamu? Musa punya dua. Apa dan siapa. Dia melihat potensi itu. Waktu Amalek datang menyerang. Saudara, Musa ini ya, dia itu berpikir, apa yang ada padaku? Tongkat. Aku akan pakai tongkat itu. Ya, aku akan bawa naik ke bukit. Tanda aku percaya kepada Tuhan. Yang kedua, siapa yang ada padaku? Siapa yang ada padaku? Musa enggak lihat orang Israel yang begitu banyak ini yang sukanya bersungut-sungut, enggak bisa perang. Saudara ya. Tapi Musa melihat siapa yang ada padaku. Dia ingat dia punya Yosua. Dia punya Yosua. Dia punya orang muda ini yang punya hati anak.
yang dibimbing oleh Musa, yang bisa diandalkan oleh Musa. Musa punya Yosua. Selain Yosua, Musa punya siapa lagi? Musa punya Harun dan Hur. Harun adalah saudara laki-laki Musa. Hur adalah sahabat Musa dan Harun. 2 orang yang paling dekat, 3 orang yang paling dekat dengan Musa. 1 anak rohaninya, Yosua. Cuma 1, gak apa-apa. Saudara. Dari sekian banyak orang Israel, cuma 1, gak apa-apa. Tuhan pasti sisakan. Amin saudara. Cuman kadang kita ini yang gak peka. Kadang kita yang gak bersyukur. Kadang kita itu menginginkan orang yang sesuai keinginan kita. Padahal Tuhan itu menyediakan sesuai kebutuhan kita. Yosua adalah anak rohaninya Musa. Harun dan Hur adalah sahabat. Yosua juga punya 1 orang lagi saudara, bapak rohaninya. Yaitu mertuanya sendiri, Imam Yitro. Apa dan siapa yang ada padamu waktu engkau hadapi masalah. Gak usah overthinking, gak usah ribet memikirkan yang di luar sana. Coba lihat apa yang ada pada saya. Pasti ada saudara, gak mungkin Tuhan itu gak kasih di dalam kehidupan kita. Ada potensi, ada karunia yang bisa bikin jajan, yang bisa masak, ya, yang bisa bicara, yang banyak saudara. Kalau kita mau melihat, kita mau berdiam diri, apa ya yang ada padaku? Ketika aku menghadapi masalah, ketika aku menghadapi tantangan, ketika sepertinya masa depanku ini enggak jelas, sepertinya jalan itu tertutup. Saudara, saudara jangan buru-buru stres. Ya. Jangan buru-buru saudara ini bingung dan khawatir. Lihat dulu apa dan siapa yang ada pada kita. Jangan sering kita ini berkata, aku gak punya apa-apa. Ya. Aku gak bisa apa-apa. Aku gak punya siapa-siapa. Nah itu saudara ya paling ngenes ya. Sudah gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, gak punya siapa-siapa. Padahal masih ada keluarga, masih ada orang tua. Tapi kita gak anggap kehadirannya. Kita gak mau Tuhan itu menolong kita lewat orang tua kita. Kita jaga image di depan orang tua kita. Ya, merasa bisa. Padahal Tuhan juga bisa tolong kita lewat orang tua kita, saudara. Saya ingat waktu ditanya pertama kali waktu saya melahirkan anak saya yang pertama, si Jesse. Bapak Gembala saya tanya, berapa uang, habisnya berapa? Ya karena saya melahirkan waktu itu di Surabaya. Habisnya berapa? Saya menyebutkan angka sekian. Terus kira-kira kamu sudah ada yang nolong enggak? Ada yang cukup enggak? Punya keuangan yang bisa membayar itu enggak? Ya. Lalu dia berkata, Tuhan itu bisa pakai semua orang. Tuhan juga bisa pakai orang tuamu. Tuhan juga bisa pakai mamimu. Tuhan juga bisa pakai keluargamu. Saya ingat Bapak Gembala itu ngomong gitu kepada saya waktu itu. Ya, banyak saudara kita itu terlalu sombong sehingga kita itu mau membuktikan diri. Aku enggak butuh bantuan keluargaku. Aku enggak butuh bantuan orang tuaku. Aku enggak butuh bantuan semua orang. Aku cuma mau andalkan Tuhan. Betul saudara, kita andalkan Tuhan. Itu respon pertama, kita percaya kepada Tuhan. Tapi saudara, Tuhan juga pakai orang lain. Tuhan itu selalu pakai manusia. Enggak tiba-tiba jatuh dari langit saudara. Betul ya, Tuhan tiba-tiba pertemukan dengan orang yang memberi kita pekerjaan. Tuhan tiba-tiba menggerakkan saudara kita untuk menolong kita saudara. Saya enggak ngajari saudara untuk mengandalkan manusia, bukan. Ya, bukan. Tapi saya mau berkata Tuhan itu bisa pakai orang-orang di sekitarmu yang seringkali kamu remehkan, kamu enggak anggap. Ya, seringkali kamu terlalu sombong untuk mengakui bahwa kamu butuh mereka. Bahwa Tuhan bisa pakai mereka. Mungkin mereka enggak bisa apa-apa. Tapi kamu bisa cerita.
ada orang yang mendoakan kita. Kita berkata, aku gak bisa apa-apa, aku gak punya apa-apa. Tapi kamu masih punya orang-orang komunitasmu. Itu berkat saudara, amin. Kamu masih punya teman seiman di gereja. Saudara, itu berkat. Kita masih punya orang di mana kita bisa cerita. Orang yang mendukung kita. Walaupun mungkin mereka nggak bisa tolong kita, kasih kita uang, kasih kita kerjaan. Tapi mereka bisa mendoakan kita, saudara. Amin, saudara. Mereka bisa mendoakan kita. Di dalam dekom, saudara bisa sharing. Kalau saudara nggak bisa menceritakan kepada semua orang, pilih satu orang. Pilih satu orang, jangan simpan masalahmu sendiri. Ya, jangan bingung-bingung sendiri sampai saudara stres sendiri. Ya, sekarang di Indonesia ini lagi meningkat angka bunuh diri, saudara. Diteliti kenapa mereka bunuh diri, karena mereka nggak mau membuka hidup mereka kepada orang lain. Bukan orang lain yang nggak peduli, tapi mereka yang nggak mau buka hidup mereka. Orang lain peduli kok saudara. Ya, ada teman-teman tuh yang peduli. Ada teman-teman yang tanya, ada teman-teman itu yang ikut gini loh. Aduh, temanku punya masalah ya. Walaupun rasanya tuh nggak bisa tolong ya, tapi paling nggak itu tanya, apa kamu bisa menghadapi masalah itu? Di dekom bisa tanyain, ada yang punya masalah enggak? Ada yang bisa dibantu doa enggak? Ada teman-teman dekom, jangan kita berkata enggak ada yang peduli. Saudara, bukan. Tapi karena apa, saudara? Karena kita yang enggak mau membuka hidup kita. Ya, saya ingat satu teman saya yang akhirnya dia itu diduga bunuh diri, menabrakkan motornya, kecelakaan tunggal, saudara. Setelah kami teman-teman semua ini menyelidiki, dia punya banyak masalah dan kami itu sangat rasanya aduh kenapa enggak cerita gitu ya. Kenapa enggak cerita? Paling enggak ada teman yang bisa support, bisa kasih semangat. Dipendem sendiri karena orangnya memang pendiam dan sangat tertutup. Dia enggak mau orang itu melihat kelemahannya gitu. Dia menutup, dia pasang pagar, serapat-rapatnya di luar dia tampak hebat ya. Kok ditanya, ya apa kabar? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Kamu lagi punya pergumulan enggak? Enggak, semua baik-baik aja. Enggak ada kok, enggak ada masalah. Tapi di dalam saudara, Tuhan itu tempatkan orang-orang di sekitar kita walaupun mereka itu enggak sesuai dengan keinginan saudara. Suami, istri, anak-anak. Paling enggak itu satu circle yang paling dekat dengan kita, orang tua, mertua, menantu, kakak, adik, ipar, keluarga besar kita, saudara. Saya waktu beberapa minggu yang lalu, ya pelayanan hari Minggu, seperti dari pagi sampai malam, setelah ibadah sore kami mendoakan sebuah keluarga ya, sampai jauh malam. Saudara, waktu pulang, udah capek ya, udah loyo banget rasanya, udah badan pegel semua. Tapi saya ingat, setiap minggu kami itu janjian mesbah keluarga. Nah ini saya ingatkan ya, mesbah keluarga. Setiap minggu kami janjian mesbah keluarga. Secapek apapun, semalam apapun, harus mesbah keluarga. Telepon, karena anak saya yang di Jakarta itu bisanya minggu malam. Kalau hari lain mereka nggak bisa. Ya, waktu video call, saudara ya, ayo mulai berdoa, mulai nyanyi, nyembah Tuhan. Lalu seperti biasa digilir, ya. Pertama mama dulu, lalu kedua Jesse, Keisha, Han, penutup papa. Terserah mau doa apa, ya terserah apa yang Tuhan taruh di hatimu. Kalau dulu masih dikasih giliran, masih ditunjukkan, kamu doa buat ini ya, tapi sekarang dilatih terserah apa yang Tuhan taruh di hatimu, beban apa. Waktu Jesse berdoa, saya nggak minta dia mendoakan satu pokok doa khusus, tapi dia berdoa buat pelayanan papa, mama. Doanya sangat detail, saudara. Saya sangat terkejut dengan setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya, bisa tepat dengan apa yang saya rasakan. Ya bisa tepat dengan
jawaban-jawaban yang saya butuhkan. Dia berdoa dengan detail, Tuhan, dia sebutkan orang-orang kunci lah, apa semua dia berdoa dengan seperti sebuah kalimat profetik gitu yang keluar dari mulutnya. Waktu dia berdoa, saya dibangkitkan lagi saudara, yang tadinya capek luar biasa. Ya lemes saudara, pikiran penuh. Tapi waktu dia berdoa, dia lepaskan kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Saya dibangkitkan, dikuatkan lagi roh saya. Seringkali Tuhan juga pakai anak-anak kita saudara, sebagai support system kita. Amin saudara, jangan remehkan anak-anak kecil. Minta mereka berdoa. Kalau saudara nggak tahu mau minta doa sama siapa, ya coba panggil anakmu, itu mungkin Monik. Monik, berdoa buat mama papa. Berdoa. Tuhan bisa pakai anak kecil. Amin saudara. Tuhan bisa pakai siapapun anak-anak kita yang sepertinya nggak bisa apa-apa saudara. Ya, ini ada Ken ya. Ken berdoa buat mama papa. Dia akan berdoa. Roh Kudus bisa pakai dia. Dari mulutnya akan keluar janji Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan. Saudara, jangan cari yang gak ada. Jangan cari andaikan aku punya sahabat yang sefrekuensi denganku, yang selalu ada 24 jam. Saudara, ya Tuhan sudah tempatkan ada orang tua, ada kakak adik yang sekalipun kadang-kadang menjengkelkan kita. Ya, tapi merekalah yang dipilih Tuhan menjadi support system kita. Amin saudara. Hargai orang-orang di sekitarmu, jangan cari yang gak ada sekali lagi. Hargai orang-orang yang ada di sekitarmu. Terima mereka, kelemahan mereka. Saudara, pasti juga ada kelebihannya. Amin. Jangan cuma lihat terus kelemahannya. Pasti ada kelebihannya. Tuhan itu tempatkan mereka bukan tanpa tujuan. Waktu kemarin di ibadah WBI, Bu Ruth, kami makan. Dia berkata, iya ya Bu Vince. Kalau di daerah ini pergumulannya pasti gak ada anak mudanya. Ya, pasti apalagi di Comal, dia pelayan di Comal ya. Di Comal itu SMA udah keluar kota. Ya ke Pekalongan atau ke Pemalang ya, atau ke Semarang jauh. Ya. Terus saya bilang, "Ya, yang SMP tante, ya. Yang SMP Bu Ruth, yang SMP Bu." "Iya, SMP tuh masih kecil-kecil." Saya bilang, "Justru kita harus siapkan yang kecil." Ya. Kalau enggak ada yang SMA, lihat yang SMP. Kalau enggak ada yang SMP pun, lihat anak-anak. Jangan cari yang enggak ada banyak. Saya dengar mengeluh ya, saya juga mengeluh kadang-kadang. Dulu mengeluh, kenapa ya enggak ada, kenapa enggak ada. Tapi sekarang saya tahu, ada kok ternyata. Ada kok orang-orangnya. Ya, kalau enggak ada orang anak yang seusia SMA, ada yang SMP. Kalau enggak ada yang SMP, ada kok anak-anak kecil yang sering kali kita anggap remeh, betul? Ah, anak sekolah minggu mah tahu apa. Justru saudara, kita harus kembangkan. Kita harus latih mereka benar-benar jadi pemimpin. Amin, saudara. Jadi pemimpin, anak-anak kecil bisa jadi pemimpin. Kita latih, kita fokus, kita layani mereka, doakan mereka. Beri kesempatan mereka melayani. Saudara, jangan cari yang enggak ada, jangan pusing dengan apa yang enggak ada. Kemarin di sini ada ibadah formula untuk pertama kali setelah formula itu forum pemuda pelajar ya. Betul ya Pak Oscar? Ini dulu yang penggagas formula juga kayaknya ya. Dulu tokoh formula juga maksudnya. Ya. Forum Pemuda Pelajar. Setelah sekian lama Forum Pemuda Pelajar Kabupaten Brebes ini vakum, dalam kepengurusan yang baru ini coba dibangkitkan lagi supaya punya komunitas bersama pemuda Kristen dan pelajar se-Kabupaten Brebes. Ya. Lalu ada kemarin sekitar 70 orang anak muda datang di sini. Ya, saya lihat mereka juga semangat kok, juga kompak kok, ya, juga haus dan lapar kok. Ya, yang selama ini saya dengar banyak, oh anak muda Brebes itu gini-gini. Tapi saudara, saya kemarin lihat Tuhan mulai bekerja dalam mereka. Lalu ada satu ibu mendatangi saya. "Ci Vinca, ternyata banyak loh Ci kalau dikumpulkan." Dia bilang gitu ya, "Banyak ini kalau dikumpulkan, ayo Ci kita mau bergerak, ayo kita mau bergerak, kita akan mulai lagi gerakan orang muda di Brebes." "Iya Ci,
ini kita baru mulai. Kemarin ada 9 gereja, saudara. Ya, ada dari Tanjung, Losari, Brebes, ya, Jatibarang. Ada 9 gereja kemarin yang berkumpul bersama-sama. Jangan cari apa yang tidak ada. Apa yang ada itulah saudara yang menjadi bagian kita. Dan lewat apa dan siapa itu Tuhan bisa menolong kita. Seperti Musa. Musa punya sahabat rohani ya yang selevel. Musa juga punya anak rohani. Musa juga punya bapak rohani. Tuhan bisa pakai pemimpin atau bapak rohani atau orang yang lebih dewasa rohani dari kita untuk apa? Memberikan masukan ya, untuk memberikan arahan, Saudara. Jangan sampai dalam hidup kita enggak ada orang yang bisa menegur kita. Ya, jangan sampai dalam hidup kita, Saudara. Kenapa Musa ini waktu saya renungkan, kenapa Musa ini harus bawa Harun dan Hur? Kenapa dia enggak naik sendirian sih? Kan dia biasa ketemu sama Tuhan sendiri. Ya, lebih enak sendiri. Tapi pada waktu itu dia bawa Harun dan Hur. Karena Musa tahu dia bisa saja goyah. Dia bisa saja lemah. Waktu tangannya ini mulai lemah, Saudara. Harun dan Hur ini menopang. Yang satu di sisi satunya, yang satu di sisi yang lain dikatakan. Sehingga jangan sampai tangan ini jatuh. Kalau tangan ini sudah mulai turun, Israel kalah, Saudara. Karena itu Harun dan Hur terus menopang. Terus menopang. Musa tahu tidak selamanya dia itu kuat. Kita harus tahu tidak selamanya kita kuat. Kita harus tahu tidak selamanya kita itu paham semua hal. Kita harus tahu tidak selamanya kita benar, Saudara. Betul, Saudara? Enggak selamanya jalan kita ini benar. Adakah satu orang yang kepadanya Saudara berkata, tolong ya, kalau aku salah, tegur aku ya. Ada enggak hati yang sampai Saudara ini merendahkan hati seperti itu? Aku butuh orang yang bisa tegur aku loh. Aku bisa salah. Pemimpin saya dan Pak Gembala bisa salah. Kami punya Bapak rohani yang cukup keras. Kadang-kala kalau ditegur Saudara, aduh gak enak Saudara ya. Harus begini, aduh gak enak Saudara. Tapi saya tahu Bapak rohani saya dipakai Tuhan. Untuk, ya kalau saya mulai lemes, mulai loyo Saudara. Ayo maju lagi. Kalau saya salah, diluruskan lagi. Saudara, orang-orang yang Tuhan tempatkan, entah itu di bawah kita, entah itu teman-teman selevel dengan kita, entah itu pemimpin kita, Saudara. Tuhan bisa pakai mereka untuk menolong kita, termasuk untuk menegur kita, mendidik kita. Jangan sampai kita enggak punya orang yang bisa tegur kita. Kita akan salah arah, kita akan salah jalan, Saudara. Kita mau membuka hati, kita mau belajar rendah hati. Tuhan, kirimkan aku satu orang, seorang bapak rohani, seorang sahabat rohani, seorang anak rohani, di mana aku bisa bertumbuh bersama-sama. Karena itu Saudara di gereja ini ada komsel. Ya. Bulan ini kami mau mulai membentuk satu komunitas baru, Saudara. Ya, ini mulai lagi merintis ya. Karena apa? Melihat betapa pentingnya orang-orang di sekeliling kita yang bisa mensupport kita. Karena tadi kita tidak selamanya kuat. Kita butuh orang yang topang kita, menolong kita. Bukan berarti kita mengandalkan dia, tapi Tuhan bisa pakai mereka. Yang terakhir, P yang terakhir Saudara. Tadi pertama percaya, potensi, yang ketiga adalah ujian. Di akhir kisah ini ditutup dengan luar biasa Saudara ya. Ayat 15-16. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara, Musa ini adalah orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Waktu setelah menang, Musa enggak lupa
dia ngomong kepada Tuhan, Tuhan Engkau sumber kemenanganku, Tuhan Engkau panji-panjiku. Musa mendirikan mezbah. Musa ingat kepada Tuhan. Musa tahu bahwa kemenangan itu dari Tuhan. Musa mendeklarasikan lagi dari mulutnya, Tuhanlah panji-panjiku, Tuhanlah sumber kemenanganku. Jangan lupa saudara, ya, di tengah-tengah masalah setelah doa kita dijawab Tuhan, doa kita belum dijawab Tuhan, jangan lupa untuk terus bersyukur. Ya. Berterima kasih, bersyukur, ucapkan, deklarasikan siapa Tuhan di dalam hidupmu. Sekalipun doamu belum terjawab, sekalipun masalahmu belum selesai, sekalipun sakitmu belum disembuhkan, sekalipun keadaanmu belum berubah. Jangan sampai kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan meresponi firman Tuhan. Saya undang pemain musik. Mari belajar dari Musa 3P ini, percaya, potensi, dan pujian. Saat kita menghadapi masalah, menghadapi keadaan yang sulit, yang terjepit, Tuhan itu sanggup menolong kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari buka hati kita kepada Tuhan. Tidak secara kebetulan pagi ini kita mendengar pesan Tuhan. Ada pesan yang spesial. Ada pesan yang khusus. Yang saya percaya. Tuhan sedang berperkara. Tuhan sedang menjawab setiap kita, pergumulan kita. Apa yang menjadi doa-doa kita hari-hari ini. Lewat firman Tuhan hari ini. Tuhan sedang menyatakan dirinya secara pribadi kepada kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari katakan lebih sungguh lagi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, mari katakan aku ingin mengenalmu. Ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Yang sungguh-sungguh rindu katakan aku ingin mengenalmu Tuhan. Ingin mengenal. Ya Tuhan, Engkau harta yang paling berharga dalam hidupku. Engkau sumber kekuatanku Tuhan. Engkau yang terindah dalam hidupku Tuhan. Amin. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan lagi aku ingin mengenalmu.
karisma yang ku kenal. Amin Tuhan. Tiada Kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Ini kami Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Apakah engkau sudah mengenal Tuhan secara pribadi? Apakah engkau mengalami Dia itu nyata dalam hidupmu? Apakah engkau mengalami Dia itu Bapa yang sangat mengasihimu, Bapa yang sangat peduli atas hidupmu? Apakah engkau mengalami Tuhan dalam hidupmu setiap hari? Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada, Tuhan itu mau terlibat dalam hidupmu. Bahkan sampai hal-hal yang paling kecil sekalipun Tuhan mau terlibat. Dia begitu peduli, Dia begitu sayang, Dia begitu rindu menolong kita. Tapi berapa banyak kita ini menjauh dari Tuhan. Berapa banyak ini kita ini sibuk dengan urusan kita sendiri. Berapa banyak kita ini lupa. Kita nggak punya waktu dengan Tuhan. Berapa banyak dari pagi sampai malam kita habiskan waktu kita untuk berjuang, berusaha dengan kekuatan sendiri. Kita lupa ada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Saya berkata, waktu saya semakin sibuk melayani, semakin banyak orang yang harus saya doakan. Berarti saya harus semakin banyak meluangkan waktu dengan Tuhan. Semakin banyak saya harus duduk diam di bawah kaki Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan. Semakin banyak perjuangan yang kita hadapi dalam hidup kita, harusnya semakin banyak waktu untuk kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengar firman-Nya, memuji Dia, menaikkan pujian, berkata, Engkau baik Tuhan, ajar aku mengerti kehendak-Mu, menyembah Dia dengan hati yang mengasihi Tuhan. Lebih banyak waktu lagi kita berikan, buka telinga kita, buka hati kita, mendengar Dia berbicara secara pribadi. Waktu masalah itu datang dalam hidup kita, yang pertama kita harus pastikan roh kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Waktu engkau mengenal Dia, semakin engkau mengenal Tuhan, semakin engkau tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Dia sangat berharga dalam hidup kita. Dia yang paling terindah dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa menandingi Tuhan kita. Tidak ada yang bisa menyamai Tuhan kita. Dia harta kita satu-satunya. Mari berjalan, mari belajar berjalan bersama Roh Kudus. Belajar andalkan Roh Kudus, belajar libatkan Roh Kudus dalam setiap detail kehidupan kita, dan alami kuasanya nyata dalam hidup kita. Berapa banyak mungkin Tuhan sudah tempatkan orang-orang di sekitar kita yang selama ini kita tidak sadari. Istri kita, suami kita, bahkan itu anak-anak kita yang masih kecil. Tuhan tempatkan mereka untuk menopang kita. Tuhan juga tempatkan
rekan-rekan sepelayanan. Tuhan tempatkan teman-teman seiman di dalam komunitas, dalam dekom, dalam gereja ini. Tuhan sudah tempatkan mereka di sekitar kita. Tinggal kita, maukah kita merendahkan hati kita, membuka hidup kita untuk mereka bisa masuk dalam hidup kita. Mereka dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk mendoakan kita, bahkan untuk menasehati dan menegur kita. Mari secara pribadi kita bersyukur. Mari naikkan ucapan syukur. Terima kasih buat keluargaku Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur buat orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitarmu. Mari pagi hari ini. Ingat, paling tidak ada satu orang. Mari ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih buat teman-teman sepelayananku. Terima kasih buat teman-teman di dalam dekomku. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Ampuni aku. Ampuni aku kalau selama ini aku meremehkan kehadiran mereka. Ampuni aku Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Mari bersyukur. Mari kita berikan pujian kepada Tuhan. Mari berikan pujianmu. Mari berikan pujianmu kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur. Sekalipun hari ini masalahmu belum selesai. Sekalipun hari ini kau belum menerima jawaban doamu. Mari bersyukur. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu. Ini kami Tuhan. Ini hidup kami. Ini hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebenarnya jawaban itu sudah Kau berikan. Jawaban itu sudah ada. Tolong kami Roh Kudus, buka mata kami dengan apa yang ada pada kami hari ini. Kemampuan, talenta. Juga siapa orang-orang yang Kau tempatkan di sekitar kami. Sebenarnya itu sudah menjadi jawaban buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Terus Kau bicara kepada umat-Mu di saat-saat teduh mereka. Di waktu mereka berdoa secara pribadi, di dalam mesbah keluarga mereka. Tuhan, lawat Tuhan. Berikan terus hati yang haus dan lapar akan Tuhan, mengenal Tuhan. Biar keluarga demi keluarga ini juga mengajarkan itu kepada anak-anak mereka. Pengenalan akan Tuhan menjadi dasar utama, menjadi pondasi pertumbuhan kerohanian anak-anak kami. Mereka mengenal Engkau secara pribadi, membuat mereka menjadi generasi yang kuat, yang tidak goyah Tuhan. Terima kasih Tuhan, memang mengenal Engkau lebih lagi. Kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, mari bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan yang ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh katakan, kami memuji
kebesaran-Mu. Sungguh Engkau Tuhan yang dapat diandalkan. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan layak untuk terima segala pujian penyembahan kami. Engkau pribadi yang setia, Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang membela perkara kami, Tuhan yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya buat setiap kami. Bahkan Tuhan yang menghadirkan orang-orang di sekitar kami menjadi support system. Tuhan bahkan memakai apa yang ada pada kami untuk menolong setiap problema, setiap keadaan, situasi yang genting yang kami sedang hadapi. Karena Tuhan setia dengan firman-Mu. Tuhan bawa setiap kami untuk semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Supaya kami sadar, kami semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Dan kami boleh percaya kepada Tuhan. Kami boleh melihat bahwa apa yang Tuhan beri kepada kami, orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami adalah sarana dan prasarana yang Tuhan sudah siapkan untuk menolong setiap kami. Kiranya Tuhan dalam situasi apapun, dari mulut kami, dari hati kami, selalu limpah dengan ucapan syukur. Karena kami sadar Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan dengan apa yang kami kerjakan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Demi kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kekuatan, penghiburan, jalan keluar, pertolongan, rahmat dan anugerah limpah atas hidupmu. Bahkan Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu, membuat berhasil perjalananmu. Bahkan apa saja yang dijumpai tanganmu dikerjakan dengan ketekunan, dibuat Tuhan berhasil, supaya engkau diberkati untuk menjadi berkat, supaya genaplah firman dan janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terima berkat ini yang menjadi bagian dalam hidupmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.